Tahukah kalian bahwa iblis bukanlah satu makhluk saja, melainkan banyak iblis mengawini dirinya sendiri dan memiliki banyak keturunan serta pengikut yang disebut syaiton. Mereka berbeda-beda dalam bentuk, sifat, dan cara menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat sejahtera. Buat teman-teman yang selalu setia dengan Roda Dakwah, tuliskan hajat kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iblis dan keturunannya, nama-nama iblis beserta tugasnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara iblis berkembang biak seperti yang dikutip dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya, iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanan iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari telur, dan dari setiap telur keluarlah setan lelaki dan setan perempuan. Lalu siapa saja nama dan jenis iblis dalam Islam? Apa saja tugas-tugas mereka dalam menggoda manusia? Dan bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari godaan mereka? Yuk, simak penjelasan tentang iblis yang berhasil kami rangkum. Yang pertama adalah Syabru, yaitu anak iblis yang paling licik dan meresahkan. Siapa sih Syabru itu? Teman-teman yang berbahagia, seperti apa tugasnya? Lalu Syabru ini seperti apa sih bentuknya? Atau wujudnya seperti apa? Salah satu dari anak iblis yang bertugas untuk mengajak manusia untuk berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapi, baik itu dengan cara mengamuk, histeris, depresi, atau tradisi jahiliyah lainnya. Syabru adalah iblis yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus selalu berusaha untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Dalam menghadapi segala ujian dan musibah. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dan hikmah di balik setiap cobaan kita. Kita harus berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi ketabahan dan kesabaran seperti yang tertuang di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu, kesusahan, kesedihan, kegelisahan, keresahan, penyakit, ataupun kesakitan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Karenanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari godaan Syabru? Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari godaan Syabru. Di antaranya adalah selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat menghadapi cobaan atau bencana. Doa dan zikir adalah obat yang mujarab untuk menenangkan jiwa dan hati
menjaga sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan atau bencana, membaca Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di surat Al-Ankabut, Al-Baqarah, dan Al-Insyirah. Karena surat-surat ini memiliki ayat-ayat yang menguatkan kita untuk bersabar, untuk bertawakal dalam menghadapi cobaan atau bencana. Iblis Zalambur, ia adalah iblis selanjutnya yang gak mau kalah dengan saudara-saudara lainnya. Dalam hal yang paling licik dan meresahkan adalah iblis Zalambur. Lalu siapa sih Zalambur itu, teman-teman? Dan apa tugasnya dalam menyesatkan manusia? Zalambur ini adalah salah satu anak iblis yang bertugas menghasut manusia untuk berbuat curang dalam berniaga dan melakukan tipu daya terhadap konsumen. Zalambur seringkali berada di dalam dan di sekitaran pasar maupun tempat-tempat yang ada transaksi jual beli. Zalambur akan menanamkan bisikan-bisikan jahat di hati manusia, seperti menimbang barang dengan tidak adil, baik dengan mengurangi timbangan atau menambahkan barang yang tidak berkualitas, menjual barang dengan harga yang tidak wajar, baik dengan menaikkan harga secara berlebihan atau menurunkan harga untuk menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat atau kerusakan barang yang dijual, baik dengan menutupinya atau memberikan informasi yang salah, menipu pembeli dengan mengganti barang yang dijanjikan dengan barang yang lain, baik dengan cara mengelabui atau memaksa, menunda-nunda pembayaran atau pengiriman barang yang sudah disepakati, baik dengan alasan yang tidak masuk akal atau tanpa alasan sama sekali. Zalambur adalah iblis yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Mereka berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk itu adalah orang yang paling mengurangi takaran. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya yang berbunyi, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Setelah itu, mereka menimbang dengan baik. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu bagaimana sih cara kita untuk melindungi diri dari godaan Zalambur? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman-teman, yakni selalu sertakan doa dan zikir saat bertransaksi, baik sebagai penjual ataupun pembeli, dan menjaga akhlak dan etika dalam berdagang sesuai dengan tuntunan syariah. Berlaku jujur, adil, amanah, dan profesional dalam menjalankan usaha, membaca Quran, surat Al-Mutaffifin, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Dan ini adalah salah satu bacaan yang sangat membantu kita. Surat-surat ini memiliki ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang bahaya berbuat curang dalam berniaga dan hukumannya di akhirat. Adapun iblis yang ketiga, yaitu iblis akhwar. Iblis akhwar adalah salah satu nama iblis yang bertugas untuk menyesatkan manusia dalam hal zina. Jadi siapa sebenarnya akhwar dan bagaimana cara kita untuk menghindari godaannya? Mari kita simak, teman-teman. Akhwar adalah nama iblis yang memiliki tugas khusus di bidang tindak asusila. Iblis ini akan mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Akhwar pun mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlalang. Akhwar juga akan menimbulkan rangsangan kepada pria dan wanita sehingga mereka melakukan hubungan di luar muhrim. Seperti apa cara iblis akhwar untuk mengajak manusia melakukan zina?
Iblis akhwar akan meniup kemaluan laki-laki supaya naik syahwat dan melemahkan perempuan agar tak mampu menolak gejolak syahwat laki-laki, sehingga terjadilah perzinahan. Terus bagaimana cara kita bisa menghindari godaan iblis akhwar? Yang pertama tentunya teman-teman, selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menutup aurat dan menjaga pandangan, tidak berhalwat menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain, seperti berduaan dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina, tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk menulis dan membawakan cerita yang seru untuk kalian semua. Iblis yang selanjutnya adalah iblis Dasim. Dasim adalah iblis yang paling ditakuti oleh manusia. Siapa itu Dasim? Dan kenapa manusia bisa takut dengannya? Seperti apa beliau ini? Tugas Dasim adalah seperti apa? Dasim adalah iblis yang bertugas untuk menimbulkan kebencian antara manusia, terutama antara suami dan istri. Dasim ini akan berusaha untuk membuka aib atau memfitnah pasangannya sehingga terjadi perceraian. Dasim juga sering menggoda manusia untuk tidak pernah berdoa saat beraktivitas, baik masuk rumah, makan maupun minum. Jadi Dasim seringkali berada di dalam rumah-rumah. Dia berusaha merusak keharmonisan rumah tangga. Manusia akan menghasut dan menyemarakkan api kemarahan kebencian. Dasim ingin membuat mereka saling marah, benci, dan tidak mau berdamai. Dasim adalah iblis yang paling hebat di antara iblis-iblis lainnya dan mendapatkan pujian dari Raja Iblis. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentara untuk menggoda manusia yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, "Aku tidak meninggalkan fulan hingga aku memisahkan antara dia dengan istrinya dan menjadikannya perceraian." Jadi teman-teman, begitulah bahayanya iblis Dasim, sehingga mampu merusak keharmonisan keluarga. Tapi tentu saja Allah akan melindungi hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Jadi bagaimana sih cara kita untuk melindungi diri dari godaan Dasim? Tentu saja selalu berdasarkan doa dan berzikir saat masuk rumah, saat kita ingin makan, minum, dan berhubungan suami istri, menjaga hubungan baik dengan pasangan ataupun keluarga, saling menghormati, menyayangi, dan memaafkan. Jangan mudah terpengaruh oleh fitnah atau gosip yang tidak jelas sumbernya. Dan jika ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik, bijak, dan selalu sertakan Allah dalam hati kita. Selanjutnya ada iblis yang bernama Wasnan. Wasnan adalah salah satu anak iblis yang paling licik dan mengganggu. Yaitu siapa sebenarnya Wasnan ini? Bagaimana Wasnan itu? Apa tugasnya, bentuknya, dan cara menghindarinya? Mari kita simak. Wasnan adalah anak iblis yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tidur atau mengantuk. Nama ini sesuai dengan tugasnya, yaitu menggoda orang yang ingin berbuat baik seperti sholat, belajar, dan sebagainya, untuk tidur atau bermalas-malasan dengan cara memberatkan kepala dan kelopak mata seseorang, sehingga kepala dan mata terasa berat serta sangat mengantuk.
Wasan ini juga memberikan kesegaran terhadap seseorang yang ingin melakukan kejahatan. Wasan adalah musuh besar bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ilmu dan ibadahnya. Wasan akan selalu berusaha untuk menghalangi manusia dari kebaikan dan menjerumuskan manusia ke dalam kemalasan dan kebodohan. Wasnan juga akan membuat orang lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya, serta mengabaikan nasihat dan peringatan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan bentuk wasnan sendiri tidak diketahui secara pasti, karena dia bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Namun, ada beberapa gambaran tentang wasan dalam bentuk yang sering ditemui, yaitu seekor burung hantu yang melambangkan kegelapan, kusuraman, dan ketakutan. Wanitanya juga bisa berwujud sebagai angin debu atau asap yang bisa meniupkan tepung ke mata manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari godaan wasnan ini? Ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita lakukan, seperti membaca basmalah, ayat kursi, dan doa-doa perlindungan sebelum tidur, bangun tidur, dan aktivitas apapun menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, serta mengatur pola tidur yang seimbang. Membiasakan diri untuk bangun pagi dan melakukan sholat subuh berjamaah, serta mengisi waktu pagi dengan zikir, tilawah, dan kegiatan positif lainnya. Mencari teman-teman yang baik, soleh, yang bisa saling mengingatkan, membantu, dan mendukung dalam kebaikan. Menghindari hal-hal yang bisa memicu rasa malas seperti menonton TV, bermain game, atau berselancar di media sosial terlalu lama. Selanjutnya, ada anak iblis yang bernama Walan. Iblis Walan salah satu anak iblis yang paling mengganggu dalam urusan bersuci, yaitu seperti apa dan bagaimana tugasnya. Mari kita ulas teman-teman secara bersama. Jadi, Walan adalah anak iblis yang berasal dari Arab yang berarti berat atau susah. Nah, nama ini sesuai dengan tugasnya, yaitu membuat manusia merasa berat dan susah untuk bersuci, baik itu wudu, mandi, atau yang lainnya. Walan akan meniupkan rasa was-was dan ragu-ragu ke dalam hati manusia, sehingga mereka tidak yakin apakah sudah bersuci dengan benar atau belum. Walan ini teman-teman adalah musuh besar bagi orang yang ingin menjaga kesucian diri dan ibadahnya. Walan akan selalu berusaha untuk menghalangi manusia dari bersuci dengan sempurna, walaupun juga akan membuat manusia lalai dan malas atau bersuci atau berlebih-lebihan dalam bersuci. Dan bentuk walan sendiri tidak diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa gambaran tentang walan dalam bentuk yang sering ditemui, yaitu bentuk seekor kadal yang melambangkan kotoran, kekeringan, dan melambangkan kebusukan. Walan juga bisa berwujud sebagai angin debu atau asap yang bisa meniupkan kotoran ke tubuh manusia. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara kita agar bisa menghindari godaan walan ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti membaca basmalah dan doa-doa perlindungan sebelum dan sesudah bersuci, serta mengucapkan syahadat saat mengusap kepala, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, serta mengatur pola makan dan minum yang sehat. Membiasakan diri untuk bersuci dengan cepat dan tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tanpa berlebihan atau kurang, meningkatkan kepercayaan dan ketenangan dalam hati, serta mengingat bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Menghindari hal-hal yang bisa memicu rasa was-was seperti mendengar bisikan-bisikan, melihat hal-hal yang tidak pantas, atau berpikir negatif. Selanjutnya, anak iblis yang paling sukses dalam tugasnya yaitu Iblis Sa'ud. Siapa itu Iblis Sa'ud dan bagaimana tugasnya?
sehingga bisa begitu banyak sukses menggoda manusia. Karena banyak sekali manusia yang tidak luput dari godaannya meskipun kecil. Jadi seperti apakah dia? Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana cara menghindarinya? Saud adalah anak iblis yang berasal dari bahasa Arab, berarti berita atau kabar. Nama ini sesuai dengan tugasnya, yaitu memodifikasi pemberitaan dengan dusta. Dan Saud ini akan menyebar berita bohong dan palsu dan hoak yang bisa menimbulkan fitnah, kebencian dan kerusakan. Saud adalah musuh besar bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu dan kebenaran. Saud akan selalu berusaha untuk menghalangi mereka dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Saud juga akan membuat manusia mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak jelas asal-usul kebenarannya. Untuk bentuk Saud sendiri tidak diketahui secara pasti, karena setiap iblis bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Namun, ada beberapa gambaran tentang Saud dalam bentuk yang sering ditemui, yaitu bentuknya seperti seekor ular yang melambangkan tipu muslihat kebohongan. Dan racun Saud juga bisa berwujud sebagai angin debu atau asap yang bisa meniupkan berita-berita palsu ke telinga manusia. Jadi, bagaimana sih cara menghindari godaan Saud ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antara lain membaca basmalah dan doa-doa perlindungan sebelum dan sesudah membaca atau mendengar berita, serta mengucapkan istighfar jika terlanjur terpengaruh oleh berita palsu. Menjaga kesehatan dan kebersihan telinga, serta mengatur pola mendengar yang sehat dan halal, dan membiasakan diri untuk mengecek dan memverifikasi kebenaran berita dari sumber-sumber yang kredibel, serta tidak mudah percaya dan menyebarkan begitu saja berita tanpa bukti. Dan klarifikasi meningkatkan kritis dan cerdas dalam berpikir, serta mengingat bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar segala sesuatu. Menghindari hal-hal yang bisa memicu rasa penasaran, seperti membuka media sosial, website, atau aplikasi yang banyak menyajikan berita-berita tidak jelas. Selanjutnya, ada iblis yang bernama Kanzab. Dari kalian mungkin tidak asing lagi dengan nama iblis satu ini. Namanya juga sering muncul di cerita-cerita film horor Indonesia. Kanzab adalah iblis yang paling menyeramkan dan suka mengganggu. Siapa itu? Lalu seperti apa bentuk dan tugasnya, dan bagaimana cara menghindarinya? Kanzab ini, teman-teman, adalah salah satu anak iblis yang bertugas untuk mengganggu manusia dalam menjalankan sholat. Ia melaksanakan tugasnya ketika seorang muslim sedang memulai gerakan takbiratul ikram dan mengakhiri gerakan salam. Tujuan utamanya adalah membuat orang tidak khusyuk saat mengerjakan sholat. Kanzab akan menanamkan bisikan-bisikan jahat di hati manusia, seperti membuat manusia malas sholat, terutama salat subuh dan isya, membuat manusia lupa beberapa rakaat yang sudah dikerjakan, atau apakah sudah membaca surat tertentu atau tidak, membuat manusia tidak khusyuk dalam sholat dengan mengalihkan perhatian ke hal-hal lain seperti urusan dunia, masalah pribadi, atau keinginan nafsu, dan membuat manusia tidak merasakan kenikmatan dalam sholat. Dan kisah tentang Kanzab pernah disebutkan dalam hadis, yaitu suatu hari Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Utsman bin Abi al-As datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada setan yang menjadi penghalang antara aku dan sholatku, dan dia mengganggu bacaanku." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Itu adalah setan yang bernama Kanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah darinya. Maka bacalah ta'awud dan meniuplah ke samping kirimu sebanyak 3 kali."
Utsman bin Abi Al-As berkata selanjutnya, aku melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi dan benar Allah mengusir setan itu dari diriku. Hadis riwayat Muslim. Bentuk Hanzab tidak diketahui secara pasti karena ia termasuk makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Hanzab memiliki bentuk yang menyeramkan seperti tikus. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari godaannya? Ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah selalu berdoa, terutama saat akan sholat dengan membaca ta'awud dan basmalah, menjaga kebersihan dan kesucian tubuh, pakaian, dan tempat sholat dengan berwudu, mandi, dan membersihkan debu atau kotoran, dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Nama iblis yang paling terkenal dalam Islam yaitu Tibir. Siapa sih sebenarnya Tibir ini dan apa tugasnya? Tibir ini teman-teman, iblis yang bertugas untuk menggoda manusia agar mudah marah dan emosi. Iblis ini akan membuat manusia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tibir juga akan menanamkan rasa dendam, benci, dan iri hati di dalam hati manusia. Tibir memiliki banyak cara untuk menggoda manusia agar marah dan emosional. Seperti apa misalnya? Dengan membisikkan hal-hal negatif di telinga manusia, membuat manusia merasa tersinggung atau terhina oleh orang lain, atau memanfaatkan situasi yang tidak menyenangkan. Bagi manusia, Tibir juga akan memperkuat ego dan nafsu manusia agar manusia tidak mau memaafkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, marah adalah awal segala keburukan. Jadi begitu bahayanya godaan Tibir ketika kita marah. Maka dimulailah awal segala keburukan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Az-Zakir menyebutkan bahwa ganjaran bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Rasulullah bersabda, siapa yang meninggalkan amarahnya, Allah akan tutup aurat atau kesalahan, kekurangan atau aibnya. Dan siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Adapun hadis riwayat Ibnu Az-Zakir, banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarah sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah kelak akan memanggilnya di mata semua makhluk hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari. Bidadari manakah yang disukainya? Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Adar radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga. Rasulullah SAW lantas bersabda, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Terus bagaimana cara kita untuk melawan godaan Tibir? Yakni pertama, teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Menyadari bahwa marah dan emosi adalah sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merusak akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika kita marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cara selanjutnya, ambillah nafas dalam-dalam dan mengucapkan ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau melihat seseorang yang sedang marah.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adapun mengubah posisi atau tempat kita berada jika kita sedang berdiri, maka duduklah. Jika kita sedang duduk, maka berbaringlah. Jika kita sedang berada di dalam ruangan, maka keluarlah. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mengingat akibat buruk dari kemarahan dan emosi, baik di dunia maupun di akhirat. Kemarahan dan emosi bisa membuat kita kehilangan akal sehat, mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, bahkan menyebabkan dosa dan disiksa. Sebaliknya, jika kita bisa bersabar dan menahan amarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang dianiaya kemudian ia bersabar, melainkan Allah akan menambahkan kehormatan baginya." Hadis riwayat Muslim. Dan juga teman-teman, ada tips lagi untuk mengatasi amarah. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ada iblis yang bernama Al-Harits. Siapa sebenarnya Al-Harits ini teman-teman, dan apa perannya dalam sejarah Islam? Yuk kita ulas bersama-sama. Al-Harits adalah Azazil. Dia adalah rajanya para iblis serta bapak dari segala iblis. Al-Harits berasal dari bahasa Ibrani, sedangkan nama Azazil berasal dari bahasa Suriah. Nama ini memiliki arti yang sama, yaitu yang terbuang atau yang terkutuk. Al-Harits dulunya adalah pemimpin dan teladan bagi para malaikat di langit dunia. Dan ia adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ahli ibadah. Ia mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ratusan ribu tahun. Dan tidak ada sejengkal pun tempat di bumi yang tidak menjadi saksi sujudnya. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, Al-Harits menolak dan menyombongkan diri karena ia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam, karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan karena keangkuhan dan kesombongannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga dan mengutuknya menjadi iblis. Dan sejak saat itu Al-Harits menjadi musuh bebuyutan manusia, dan ia bersumpah akan menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ia mempunyai banyak anak dan pengikut yang disebut syaitan. Mereka berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara, seperti membisikkan hal-hal negatif, menimbulkan keraguan, menanamkan hawa nafsu, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita untuk melawan godaan Al-Harits ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Antara lain, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ta'awudz dan basmalah, serta membaca doa-doa perlindungan lainnya, seperti membaca ayat kursi, membaca Quran, surat An-Nas, membaca Quran surat Al-Falaq, dan membaca Quran surah Al-Baqarah. Menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan syaitan seperti kemaksiatan, kemungkaran, kemarahan, kesombongan, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Sejatinya masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar penyesatan manusia. Menurut sebuah riwayat, setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia.
Setiap prajurit iblis pun berhasil menyesatkan manusia dijanjikan oleh iblis akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Hakim dan At-Tabrani dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadis marfu. Iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Allah tak pernah dicabut kembali, sehingga dapat bergerilya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Jadi kita harus menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, dan rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian, dan segala perbuatan baik yang membentengi diri dari bisikan iblis. Demikianlah penjelasan saya tentang nama dan jenis iblis dalam Islam beserta tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang musuh kita yang sebenarnya. Jangan lupa untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan iblis dan setan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mau yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya ia akan mendapatkan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang baik datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman Roda Dakwah selalu dilimpahkan rezekinya dan tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.